Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita masuk di pelajaran kita yaitu muatan PPKN. Kita masuk di materi makna persatuan dalam perbedaan. Nah, makna persatuan dalam perbedaan. Nah, makna persatuan dalam perbedaan itu terkandung dalam semboyan bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi satu. Nah, makna yang terkandung dalam kata persatuan yaitu adalah satu, yang artinya bulat dan tidak terpecah-pecah meskipun dengan berbagai macam keberagaman atau walaupun dengan berbagai macam perbedaan yang kita miliki, ya. Nah, makna persatuannya itu artinya bersatu, tidak terpecah-pecah meskipun dengan berbagai keanekaragaman atau berbagai perbedaan yang kita miliki, perbedaan yang ada, ya. Nah, Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Nah, dari perbedaan-perbedaan itu kita harus tetap bersatu sekalipun dalam perbedaan. Nah, ada beberapa contoh perbedaan yang ada di sekitar kita. Contohnya yang pertama, keluarga. Nah, di keluarga besar kita misalnya, mungkin dalam keluarga besar kita itu ada yang berbeda suku dengan kita, ya. Nah, keluarga besar itu terdiri dari ada paman, ada bibi, ada sepupu, ada kakek, ada nenek, dan ada keluarga-keluarga yang lain. Nah, mungkin dari antara mereka ada yang berbeda suku dengan kita. Kemudian yang kedua, di lingkungan tempat tinggal. Nah, di lingkungan tempat tinggal. Biasanya di lingkungan tempat tinggal kita itu pasti berbagai macam budaya. Nah, mungkin dari tetangga-tetangga kita ada yang berbeda budaya dengan kita. Nah, tetapi itu tidak menjadi penghalang untuk kita tetap selalu bersatu dalam perbedaan. Nah, yang ketiga, saat misalnya kita pergi ke provinsi lain, nah kita dapat mendengarkan bahasa daerah yang berbeda dengan bahasa daerah tempat tinggal kita. Kemudian yang keempat, sekolah. Nah, di sekolah mungkin ada teman kita yang berbeda keyakinan dengan kita. Mungkin ada yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau Konghucu. Nah, dari sekian macam perbedaan yang ada, baik di keluarga, lingkungan tempat tinggal, di sekolah, kita harus tetap menciptakan persatuan di dalam berbagai macam perbedaan itu. Nah, karena mengapa? Karena dari perbedaan-perbedaan yang ada itu merupakan kekayaan bangsa kita. Nah, bangsa kita itu terkenal dengan berbagai macam kekayaan suku, budaya, dan lain-lain. Nah, dari perbedaan yang ada itu menjadi kekayaan bangsa kita. Nah, oleh karena itu kita harus selalu menciptakan persatuan dalam perbedaan yang ada. Nah, untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita harus hidup dengan rukun dengan semua orang. Nah, hidup rukun dengan semua orang tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan berbagai macam perbedaan. Nah, hidup rukun itu bisa kita mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, kemudian masyarakat. Nah, misalnya kita sudah selalu hidup rukun, menanamkan sikap rukun di dalam keluarga,
rukun dengan adik, kakak, bapak, mama, dan semua keluarga yang ada di dalam rumah, semua orang-orang yang ada di dalam rumah. Maka sikap rukun yang kita tanamkan dalam keluarga itu akan terbawa baik ke sekolah maupun saat kita bergaul di masyarakat. Jadi di sini keluarga sangat berperan penting. Nah, semua yang ada itu berawal dari keluarga. Nah, ketika kita sudah mulai selalu menanamkan hidup rukun dalam keluarga, maka akan terbawa baik ketika kita ke sekolah maupun ketika kita bergaul di dalam masyarakat. Nah, ada beberapa sikap yang diperlukan untuk mencapai persatuan dalam perbedaan. Nah, ada beberapa sikap yang kita perlukan untuk mencapai persatuan di dalam perbedaan. Pertama, peduli. Yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama. Ya. Yang ketiga, toleransi kepada orang lain. Ya. Nah, yang pertama peduli. Nah, sikap peduli ini sangat-sangat kita perlukan dalam pergaulan kita sehari-hari. Nah, mengapa? Karena hidup rukun itu bermula dari sikap peduli kita terhadap orang lain. Kita harus mengerti, kita harus menyadari bahwa kebutuhan orang lain berbeda dengan kebutuhan kita. Kita juga harus memahami apa yang bisa menyenangkan orang lain dan apa yang mengganggu orang lain. Apa yang orang lain suka, apa yang orang lain tidak suka. Itu namanya peduli. Nah, contohnya, misalnya ada tetangga yang beribadah. Kita tidak boleh ribut, tidak boleh memutar lagu keras-keras. Artinya kita peduli terhadap orang lain. Ya, ketika sikap peduli itu kita tanamkan, maka hidup rukun akan tercipta. Nah, kita pasti akan hidup rukun dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama. Nah, ini mendahulukan kepentingan bersama. Kita harus selalu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan. Kita tidak boleh egois, artinya kita tidak boleh menang sendiri. Kita tidak boleh, kepentingan saya yang terlebih dahulu yang saya dahulukan, karena itu kepentingan saya. Lalu kita mengabaikan kepentingan bersama. Itu tidak boleh kita lakukan. Kita harus selalu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan. Nah, contohnya kepentingan di lingkungan masyarakat, kepentingan di lingkungan sekolah, atau kepentingan negara. Nah, kita harus selalu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi kita. Kemudian yang ketiga, toleransi kepada orang lain. Nah, sikap toleransi ini juga harus kita selalu tanamkan dalam hidup sehari-hari. Nah, toleransi artinya saling menghargai dan menghormati antara individu meskipun terdapat perbedaan. Ya, meskipun kita berbeda dengan orang lain, sikap toleransi harus selalu kita tanamkan. Nah, ketika kita sudah hidup toleransi dengan orang lain, maka pasti persatuan dalam perbedaan itu akan tercipta. Ya, pasti persatuan akan tercipta. Toleransi. Nah, ada beberapa manfaat dari hidup rukun. Nah, ada beberapa contoh manfaat dari hidup rukun. Yang pertama, menciptakan kedamaian. Ketika kita hidup rukun, pasti kita selalu hidup damai. Yang kedua, hidup menjadi aman, nyaman, dan tentram. Ya, ketika kita hidup rukun dengan orang lain, maka hidup menjadi aman, nyaman, dan tentram. Yang ketiga, menghindari perselisihan. Ketika hidup rukun dengan orang lain, pasti perselisihan tidak mudah terjadi. Kemudian yang berikutnya, dapat saling membantu ketika mengalami kesusahan. Nah,
Karena hidup kita dalam hidup bermasyarakat kita rukun, maka ketika teman kita mengalami kesusahan, maka kita harus membantu, ikut merasakan kesusahan yang mereka alami. Kemudian mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Itu yang paling utama. Ya, ketika kita bersatu, ketika kita hidup rukun, maka persatuan dan kesatuan pasti akan semakin erat. Ya. Nah, untuk hari ini, materi hari ini mungkin sekian. Anak-anak di rumah boleh mengerjakan tugas. Ada 4 nomor Ibu Guru kasih. Terima kasih.